Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi bersama saya Camar Henda dan rekan saya Ayah Nufus. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, seorang pria terekam kamera pengawas saat aniaya seorang ojek online di Palembang, Sumatera Selatan. Ya, dan ini juga viral di media sosial, pemirsa, di mana pelaku terbakar emosi saat persenggolan motor dengan korban. Usai turunkan penumpang tanpa basa-basi, pelaku langsung aniaya korban hingga terjatuh. Aksi penganiayaan terhadap seorang ojek online terekam kamera CCTV salah satu rumah warga. Peristiwa terjadi saat korban dan pelaku hampir bersenggolan di sebuah lorong saat korban baru saja menurunkan penumpang. Tanpa basa-basi tersulut emosi, pelaku langsung menganiaya korban hingga terjatuh. Warga yang mengetahui kejadian sempat melerai perkelahian namun tak dihiraukan pelaku dan kembali menganiaya korban. Video rekaman aksi penganiayaan ini pun viral sehingga memancing emosi para pengendara ojol lain. Dan langsung mendatangi rumah pelaku yang tak jauh dari lokasi kejadian. Para ojek online meminta agar pelaku segera menyerahkan diri ke polisi dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Tujuan kami ini cuma untuk klarifikasi, kalau bisa ke SK ini ke Polsek lah, menyerahkan diri kan untuk kelanjutannya. Kalau memang dia ada itikat baik, kan damai apa tidak ya terserah dengan korban itu kan. Kami cuma sekedar bantu baik Pak ini Pak. Gue kan. Ini tetap damai kita Kak ya? Ya, tetap damai. Insya Allah kondusif, tidak kata namanya anarkis Pak di Kampung Wong. Petugas yang mendapati laporan penganiayaan terhadap seorang ojek online mendatangi rumah pelaku dan meminta para ojol untuk membubarkan diri. Datang ojol di tempat pelaku ini untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan lagi. Jadi kita suruh bubar ini apa? Alhamdulillah berkat himbauan dari kami, rombongan ojol mau untuk membubarkan diri dengan syarat pelakunya harus tertangkap. Polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi dan menggelar olah TKP. Kasus penganiayaan ini pun ditangani aparat Mapolsek Kemuning Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Ainus melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan memusnahkan 40 hektar ladang ganja di kawasan hutan lindung Betong Aceh, Kabupaten Nagan Raya Aceh. Penemuan ladang ganja ini bermula saat personil TNI meninjau lokasi untuk dijadikan tempat latihan petugas prajurit yang akan berangkat ke Papua. Setelah menempuh perjalanan dengan medan yang terjal selama 6 jam, petugas gabungan terdiri dari TNI, Polri, BNN, Kejaksaan, serta sejumlah masyarakat menemukan ladang ganja seluas 40 hektar di kawasan hutan lindung Desa Blangmoramto, Betong Aceh, Kabupaten Nagan Raya Aceh. Ganja yang ditemukan petugas gabungan ini tersebar di 11 titik dengan ketinggian bervariasi, mulai dari 1 meter hingga 3 meter, bahkan ada yang sudah siap dipanen. Penemuan ladang ganja ini bermula dari anggota TNI yang melakukan peninjauan lokasi untuk dijadikan tempat latihan petugas prajurit yang akan berangkat ke Papua. 11 titik. Kalau total sekitar 40-an hektar. Dan untuk hari ini yang di titik 1 dan titik lain sudah diduduki, tapi untuk titik 1 ini sudah sebagian sudah kita cabuti. Sementara itu, polisi akan memburu para pemilik ladang ganja sehingga peredaran narkoba di Aceh tidak terjadi lagi. Pelaku atau tersangka tidak diketemukan, jadi untuk langkah awal kita lakukan. Tapi demikian kita lakukan pengembangan, kita akan menggali informasi dengan masyarakat dan mungkin dari teman-teman dari TNI mungkin ada informasi akan kita kembangkan untuk langkah lebih lanjut. Dalam kasus ini, petugas mengamankan sejumlah batang ganja siap panen untuk dijadikan barang bukti. Dari Kabupaten Nagan Raya Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran kabel listrik PLN terjadi di Kramat Jati, Jakarta Timur. Kabel PLN yang putus nyaris mengenai pengendara yang melintas. Sebuah kabel listrik terbakar di Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu sore.
Kabel yang terputus akibat terbakar juga mengeluarkan percikan listrik hingga nyaris mengenai pengendara yang melintas. Sejumlah warga di lokasi kejadian sempat berusaha memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan. Menurut warga, kabel tersebut mulanya mengeluarkan suara letupan hingga 3 kali, lalu mengeluarkan api. Namun, percikan listrik semakin membesar hingga akhirnya muncul kobaran api yang membakar habis kabel. Letupan. Oh, percikan api gitu. Lanjut. Yang 3 kali tempatnya langsung parah. Oh, langsung sambar situ semua. Apinya besar nggak, Pak? Apinya sih nggak gede, cuma kan lumayan langsung bisa membakar semua, putus semua. Kan? Oh, jadinya nyamber semua, kabel-kabel pada putus semua. Sementara itu, petugas PLN yang datang ke lokasi kejadian mengatakan kebakaran kabel listrik diduga panas dan terjadi konsleting kabel hingga beberapa kali kabel putus. Petugas pemadam kebakaran Kota Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung memadamkan api. Saat dilakukan pemadaman, Jalan Raya Bogor dari arah Kramat Jati menuju Cililitan dan sebaliknya sempat ditutup guna proses pemadaman. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding yang diajukan oleh Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Putusan Pengadilan Tinggi justru menguatkan vonis pidana mati dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang putusan banding Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat di Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat berlangsung secara terbuka. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding yang diajukan terdakwa Verdi Sambo. Hakim Pengadilan Tinggi menilai jika putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah benar, sehingga vonis pidana mati terhadap Sambo dikuatkan pada tingkat banding. Pihak yang nyata bertanggung jawab terhadap saksi Putri Chandrawati. Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mengkaji sebagaimana terdapat di atas serta mempelajari, meneliti dan mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari surat dakwaan penuntut umum, berita acara sidang, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 769/PB/2022/PN Jakarta Selatan tanggal 13 Februari 2023, termasuk memori banding dan kontra memori banding dari terdakwa dan penuntut umum. Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Yudek Fakti nomor 796/PB/2022 PN Jakarta Selatan tanggal 13 Februari telah dipertimbangkan secara menyeluruh dan sudah tepat serta benar secara hukum. Namun Verdi Sambo tidak hadir dalam persidangan ini. Pihak Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjelaskan pihaknya tidak mewajibkan untuk menghadirkan terdakwa maupun jaksa penuntut umum dalam sidang banding. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga menolak banding yang diajukan oleh Putri Chandrawati. Sidang putusan banding Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat di Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat berlangsung secara terbuka. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak yang diajukan terdakwa Putri Chandrawati. Hakim Pengadilan Tinggi menilai jika putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah benar lantaran Putri tidak mencegah perbuatan suaminya yakni Verdi Sambo, sehingga vonis 20 tahun penjara terhadap Putri Chandrawati dikuatkan pada tingkat banding. Bertanya, ada apa Ibu? Dan dijawab terdakwa Putri Chandrawati. Pemirsa, selain Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga memutuskan menolak permohonan banding yang diajukan oleh terdakwa Bribka Riki Rizal Wibowo dan Kuat Ma'ruf. Dengan adanya keputusan tersebut, Riki Rizal tetap dihukum pidana selama 13 tahun penjara. Meski pengajuan banding ditolak, namun Riki Rizal belum mau menyerah. Riki dan tim kuasa hukumnya akan mengajukan kasasi. Pengajuan kasasi tersebut disampaikan langsung oleh kuasa hukum Riki, Erman Umar. Erman bahkan mengatakan bahwa putusan yang diberikan kepada Riki Rizal merupakan asumsi dan mengabaikan fakta persidangan. Bertemu korban Yosua di garasi rumah yang meletak.
sesuai dengan penetapan dari Majelis Hakim dalam perkara ini. Sementara itu, banding Kuat Ma'ruf juga ditolak. Dengan keputusan tersebut, Kuat tetap dihukum pidana penjara 15 tahun penjara. Kuat dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dengan demikian, sidang banding hari ini menolak sebuah banding terdakwa. Putusan nomor 56 PIT 2023 PT DKI. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa. 1. Nama lengkap Kuat Ma'ruf. 2. Tempat lahir Banyumas. Demi kelancaran dan keamanan perjalanan mudik Anda, kami melaporkan arus lalu lintas dan peristiwa terkini dari titik-titik arus mudik. Dari jalur darat, laut, dan udara. Saksikan di program-program Buletin iNews. Pulang kampung bersama iNews. Pemirsa, ikuti perkembangan arus mudik dan arus balik Anda bersama iNews dalam segmen Pulang Kampung. Ya pemirsa, 10 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, kepadatan penumpang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta. Para penumpang memilih mudik lebih awal karena khawatir kehabisan tiket. Sepuluh hari jelang Hari Raya Idul Fitri, antrian penumpang terlihat sejak pemeriksaan dokumen di pintu masuk keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Tren peningkatan jumlah penumpang naik 20% jika dibandingkan dengan kemarin, yakni mencapai 101.000 penumpang. Sebenarnya kan saya udah tinggal skripsi ya, jadi pulang duluan gak apa-apa sih. Artinya? Karena nanti bakal mahal tiketnya, tapi karena emang pengen sekarang aja gitu. Yeah. Jumlah pemudik diprediksi akan terus meningkat seiring dengan datangnya masa cuti bersama Idul Fitri. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Kementerian Perhubungan akan memberlakukan ganjil genap saat mudik Lebaran. Ganjil genap akan berlaku mulai 18 April 2023 dari kilometer 47 Karawang Barat hingga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Berikut informasinya. Pemirsa, perayaan Idul Fitri masih sepekan lagi, namun beberapa warga memilih untuk mudik lebih awal. Seperti di Terminal Kampung Rambutan dan Pelabuhan Tanjung Priok yang hari ini mulai dipadati pemudik yang menghindari kepadatan jelang Lebaran nanti. Jelang arus mudik Idul Fitri 2023, sejumlah calon penumpang terlihat mulai ramai di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur Rabu pagi. Sejak 3 hari terakhir, jumlah penumpang meningkat 20 hingga 30%. Beberapa pemudik yang didominasi ke Sumatera memilih lebih awal untuk pulang kampung ke halaman dengan alasan tiket yang lebih murah dan menghindari kepadatan penumpang di masa mudik Lebaran nanti. Ya, memang terjadi peningkatan dari penumpang yang berangkat, itu ada kenaikan sekitar 20-30% dari yang hari biasa. Ini mungkin terjadi karena memang masyarakat mendahulukan untuk lebih awal berangkat ataupun mengantisipasi bila mana nanti tidak kebagian tiket dari PWW yang di sini. Sejak Selasa malam hingga Rabu dini hari, para pemudik yang menggunakan kapal laut juga memadati Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sejumlah pemudik rela menunggu hingga menginap di ruang tunggu pelabuhan agar tidak ketinggalan kapal KM Cermai yang berangkat Rabu pagi dengan tujuan Surabaya, Sulawesi hingga Maluku. Mungkin kita mengejar Lebaran di kampung gitu. Iya. Ini rencana mudik mau kemana, Bang? Mau ke Sulawesi.
Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan memperkirakan Provinsi Jawa Tengah menjadi tujuan mudik terbanyak dibandingkan daerah lain di Pulau Jawa pada mudik Lebaran 2023. Agar mobilisasi mudik lancar, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mematangkan persiapan mudik bersama beberapa pihak. Seluruh calon pemudik siapkan diri dengan baik, yang menggunakan kendaraan siapkan, kesehatannya disiapkan, dan banyak fasilitas mudik yang aman, termasuk untuk pengguna kendaraan bermotor. Saya menyarankan untuk yang pulang dengan membawa kendaraan bermotor, naiklah kapal, PLN sudah menyiapkan, dan KAI juga menyiapkan. Pematangan mudik 2023 mulai dari perbaikan jalan, penertiban pasar tumpah hingga persiapan gedung-gedung untuk mengantisipasi adanya pemudik yang membutuhkan rest area darurat. Demi kelancaran dan keamanan perjalanan mudik Anda, kami melaporkan arus lalu lintas dan peristiwa terkini dari titik-titik arus mudik. Dari jalur darat, laut, dan udara. Saksikan di program-program Buletin iNews. Pulang kampung bersama iNews. Pemirsa, DPW Partai Persatuan Indonesia Kalimantan Barat menggelar rapat konsolidasi wilayah di Pontianak, Kalimantan Barat. Ya, konsolidasi ini pemirsa untuk menyempurnakan pembentukan struktur kepengurusan serta merumuskan strategi khusus agar menjadi partai pemenang di pemilu 2024. Partai Perindo terus melakukan pembenahan di tingkat DPW, DPD, DPC, dan DPRT. Ini yang dilakukan DPW Partai Perindo Kalimantan Barat mengecek struktur kepengurusan di tingkat DPD, DPC, dan DPRT sebagai langkah awal untuk meraih kemenangan Partai Perindo pada pemilu 2024 mendatang. Dalam rapat konsolidasi, DPW Kalimantan Barat menekankan pentingnya struktur pengurus DPRT yang akan menjadi ujung tombak bagi partai untuk meraih suara pada pesta demokrasi 2024 mendatang. Adalah konsolidasi organisasi dan konsolidasi politik. Kita ingin melakukan penguatan dalam soal struktural. Kita ingin memastikan kepada seluruh struktur yang ada bahwa membentuk kepengurusan sampai tingkat DPRT itu adalah sebuah keharusan. Ini adalah satu upaya untuk meneguhkan dan mengkonsolidasikan seluruh kekuatan yang memang ada di Kalimantan Barat, baik itu di tingkat provinsi, di tingkat daerah, di tingkat kecamatan, sampai dengan di tingkat kelurahan dan desa. Konsolidasi ini sebagai langkah penyempurnaan berkesinambungan agar terciptanya komunikasi dan soliditas dalam upaya menyusun strategi pemenangan Partai Perindo di Kalimantan Barat. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar melaporkan. Sementara itu jelang pemilu, PPP menyiapkan langkah bacalek di seluruh Indonesia. Salah satunya dengan menyiapkan administrasi. Saat ini P3 memetakan pemenangan melalui Rakornas Lajnah Pemenangan Pemilu. Pembahasan Rakornas mengenai kesiapan administrasi bacalek sesuai jadwal yang ditentukan. Daerah juga disiapkan dengan kekuatan lokal dengan mengetahui potensi masing-masing. Dengan strategi ini, P3 optimis dapat memaksimalkan perolehan suara pada pemilu mendatang. Mengenai masalah pertama tentang kesiapan administrasi agar para bakal caleg yang mencalonkan baik kabupaten kota maupun provinsi di PRRI itu sudah mempersiapkan diri sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan. Pemirsa, badai pasir besar yang berasal dari Mongolia menyapu banyak bagian di Cina Utara. iNews Pagi akan segera kembali. Saat lagi.